Oke lah. Welcome guys, welcome to channel Sapon Manurung. Kali ini kita akan mereview yang baru rilis inilah, Dead or Alive Spirit Echo. Yang kebanyakan orang bilang itu sebagai game pengganti dari Dead or Alive Spirit Black D yang telah tutup. Lebih tepatnya yang global sama Jepang. Itulah. Nah, kali ini kita akan membedakan dengan server China, Dead or Alive Spirit Black di server China. Buat kalian yang pengen mendownload server yang China, kalian bisa nonton video gua yang sebelumnya, yang tutorial yang ini. Jangan lupa ditonton ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Oke, let's go. Dimulai dari battle menurutku sih sama sih. Nah, yang berbedanya udah pasti hadiahnya sangat berbeda sekali dengan server China. Yang diamond itu sebenarnya gampang didapatin dengan sangat banyak, sedangkan yang di Spirit Echo itu pendapatan diamondnya juga sedikit. Oke lah. Oke, for information, ini sebenarnya game ini baru masih awal ya, baru rilis juga. Dan untuk informasi terbaru ini, saat ini aku ya udah jarang kali yang ngonten karena ini. Sekarang waktunya mepet karena sekolah sama tugas itu udah menumpuk lah. Jadi ya gue kembali ngonten ya dengan jadwal yang tidak tertentu. Jadi ya gitulah. Dari segi lobby, oke lah, lanjutlah. Dari segi lobby dengan server China itu menurutku sama, gak ada beda-bedanya. Kalau di Kencan, kalau di Kencan sama, di versi Kencan tuh sama aja. Nah, kalau dari ini, tapi menurutku ya nggak beda. Menurutku yang bedanya ini kayaknya suara toka ini kalau menurutku nggak ada deh. Kalau di server China sih ingatku ada dah. Pasti dah bangga lah itulah ya. Nah, untuk kencan harian, kok kencan harian ya? Kencan. Kalau untuk kencan, fiturnya tuh sebenarnya beda sih ya sama server China itu lah. Berbeda kali dia dengan server China. Bahkan dapat hadiahnya pun juga sebenarnya sama sih. Hanya saja tuh nominalnya kecil. Sedangkan kalau server China ya, kalau nggak salah pendapatan diamond itu kalau salahku 2000. Kalau di Spirit Echo 100. Dan ini sebenarnya nggak ada salah sih. Oke, selanjutnya dari quest prestasi. Dari segi ini sebenarnya menurutku sama. Hanya saja bedanya pendapatannya itu sebenarnya pendapatan diamondnya lebih sedikit dibanding China yang saat itu tuh banyak. Kalau harian juga sama, nominalnya itu juga sedikit. Bahkan kalau sampai China itu bakal dapat apa tuh ya? Dapat ini nih ya ini feedback di. Seingatku tuh ada. Karena ini konsep yang masih awal ya, sebenarnya maklum aja. Nah, untuk yang selanjutnya udah pasti kode redem.
Nah, kalau Redmi ini sebenarnya di Spirit Echo ini sebenarnya belum ada sih. Karena ini baru rilis ya. Sebenarnya maklum lah itulah, namanya ini kan game baru rilis juga lah. Bentar. Hai. Perasaan kopi Kurumi dah. Alah, nge-crash pula dah. Alah. Oke, gua kembali. Nah, masalahnya nih ya ada kekurangan di Spirit Echo ini, sebenarnya terkadangnya ini nge-crash sih. Diamondnya apa, pendapatannya sedikit. Kalau untuk dari segi gacha sama, tapi kalau untuk rate-nya lumayan lah. Kalau rate untuk rate-nya lumayan lah. SS kok malah lebih kick. SS gak malah kikir sih dibandingkan China itu. Kalau salah aku 0,7%, yang ini cuma 0,8, beda 1%. Sama. Oke, selanjutnya dari Spirit. Toka ya. Kagami ya. Ya. Iya juga. Yoshino, Kurumi ya. Inilah kalian udah tahu lah. Ya. 私のに我の景色を目にや質問とそうこれこそが最強。戦闘は苦手ですけど今の私はお前の呼び声みんなに比べると私も準備で安心して今こそ私を取る。とても寂しいですわ。私の番なのね。準備完了です。我が剣と銃が指し示すわ。Poinnya ternyata ada ya. Kukira sebenarnya koin ini sih aku incar banget dah. Untunglah aku dapat di server China lah. 出撃はいつ？あまりいいよ。頑張るからね。ルーラーの助力。最近頑張って。Oh yes, untuk Spirit ini sebenarnya sih lumayan lah. Cuma kurangnya nggak ada Kurumi rahasia lah, sama ya karakter collab tuh lah kayak Mikoto apa ya? Ya itulah, nggak tahu aku langsung, nggak tahu lah aku lah. Kumin. Nah, sebenarnya menurutku sih masih enakan China sih dibanding Spirit Echo yang baru rilis. Soalnya pendapatan Diamond itu menurutku tuh sedikit ya, dan juga ini terkadangnya nge-crash sih, tergantung HP kalian lah. Meskipun apa di server China menurutnya itu memang agak susah sih. Karena apa ya, karena harus pakai VPN, terus apa nomor China itulah. Nah itu sedangkan aku aja pun cuma pakai email doang tuh bisa. Nah ini klarifikasi ya, soalnya aku tuh ya nggak pakai VPN kalau di server China, aman-aman aja. Pas apa ini ya, aku login itu sih pakai email doang, nggak pakai VPN, udah main doang. Nah buat kalian itu ya yang di video tutorial download Dota oleh Spirit Black di yang China itu ada bukan tips sih, seingatku tuh kalian tuh ada beberapa komen itu ada yang nggak bisa lah. Nah saranku tuh kalian itu pakai VPN lah. Saranku tuh kalian pakai VPN. VPN itu kalian bisa apa ya, bisa speed CN lah, atau kalian bisa lah pakai
X7 Game Booster. Karena itu Alive Spirit. Karena gini ya, Data Alive Spirit Flag di China itu aku dapat itu di X7 Game. Itu aku download. Terus aku juga download tuh X7 Game Booster lah. Kalau seingatku tuh ya. Nah itu dia aja lah. Jadi pokoknya itu kalian itu kalau nggak bisa ya, saranku tuh pakai VPN lah. Bisa VPN atau X7 Game Booster yang ada di X7 Game. Biasanya tuh ada. Salah. Oke lah, untuk saat ini sih meskipun karena apa ya masih kurang berpengalaman ya dengan review game baru rilis itu. Mohon maaf kalau ada salah ya, mohon dikoreksi ya. Dan untuk saat ini ya kita sampai di sini aja lah. Dan buat kalian yang sudah nonton, kalian jangan lupa like dan subscribe. Okay, see you the next time, bro.